Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ana Maulani, NPP 290628, kelas D5, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makalah mengenai filosofis dan urgensi keberadaan pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setiap negara di dunia pasti memiliki suatu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di tiap negara tentunya berbeda-beda. Pemerintah menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelenggaraan sebuah negara. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan kontribusi dari pemerintah daerah agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil yaitu yang pertama, bagaimana filosofis pemerintah dan pemerintah daerah, dan yang kedua, bagaimana urgensi pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Dalam kajian teori yang pertama dijelaskan tentang filosofi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filosofi diartikan sama dengan filsafat. Filosofi merupakan kata yang diserap dari bahasa Belanda yaitu filosofi. Sementara filsafat berasal dari serapan bahasa Arab atau falsafah. Kata ini berakar dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Istilah Yunani ini terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi, menurut asal-usul katanya, arti filosofi adalah cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran yang dalam hal ini kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu urgensi. Urgensi berasal dari bahasa Inggris, yakni urgen. Urgen sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Dalam bahasa Latin, urgensi berasal dari kata urgere yang berarti mendorong. Sedangkan menurut KBBI, urgensi adalah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi adalah sesuatu yang dilakukan di waktu yang singkat karena adanya dorongan ataupun keperluan yang mendesak. Ketiga yaitu pemerintah. Dalam istilah bahasa Indonesia disebut juga penyelenggara negara. Kata pemerintah dalam istilah Belanda disebut overhead atau government, dalam bahasa Inggris disebut government atau the authorities, dan secara umum pengertian pemerintah adalah kelompok orang yang memiliki wewenang untuk memerintah suatu negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Lalu pengertiannya pemerintah yang kedua yaitu badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti halnya kabinet merupakan suatu pemerintah. Keempat yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini menunjuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, di mana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Deliangji, pemerintah daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai filosofis pemerintah.
Pemerintah diartikan sebagai penguasa suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah merupakan organ atau alat. Jika dilihat dari arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja, sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk, dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah atau yang biasa disebut pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemerintah pada dasarnya memiliki 4 fungsi, diantaranya yaitu yang pertama fungsi pelayanan. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Secara umum, pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik atau public service dan pelayanan sipil atau civil service yang menghargai kesetaraan. Lalu yang kedua yaitu ada fungsi pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis, seperti halnya fungsi pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan peraturan daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif. Yang ketiga yaitu fungsi pembangunan. Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya aspek fisik, tapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau negara berkembang dan terbelakang, sedangkan negara maju akan melaksanakan fungsi ini secara seperlunya. Keempat yaitu fungsi pemberdayaan atau empowerment. Fungsi ini mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Dalam fungsi ini, pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filosofis pemerintah daerah. Di negara Indonesia, mengingat wilayah negara sangat besar dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah kecil, kabupaten atau kota dan desa yang bersifat otonom dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Berdasarkan pasal 18 juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat melaksanakan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom, yaitu untuk melakukan yang pertama, desentralisasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Yang kedua, ada dekonsentrasi, yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu ada tugas pembantuan, yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Lalu, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Yang ketiga ada urusan pilihan. Urusan pilihan diantaranya yaitu ada kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang urgensi pemerintah dan pemerintah daerah. Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari yang erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. Dalam kehidupan sehari-hari, keamanan dan ketentraman dijamin oleh pemerintah dengan berbagai sistem keamanan yang diciptakan. Menurut Sarun Danjang, perlunya pemerintah daerah dalam fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan adalah yang pertama, alasan sejarah. Secara historis, pemerintah daerah telah dikenal sejak pemerintah penjajah, baik Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris maupun Jepang. Demikian pula sistem kemasyarakatannya dan sistem pemerintahannya dari mulai desa, kampung, negeri, dan sampai puncak pimpinan. Pemerintah Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 merancang Undang-Undang Dasar untuk mengatur secara eksplisit tentang pemerintah daerah. Dalam pandangan sejarah, urgensi pemerintah daerah didorong oleh eksistensi pemerintah daerah yang telah berlangsung dan dilaksanakan selang beberapa masa, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu alasan situasi dan kondisi wilayah. Secara geografis, wilayah negara Indonesia merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang lain dipisahkan oleh selat, laut, dan pulau. Kondisi wilayah yang demikian mempunyai konsekuensi logis terhadap lahirnya berbagai suku dengan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan ragam bahasa daerah masing-masing. Untuk itu, dipandang akan lebih efisien dan efektif apabila pengelolaan berbagai urusan pemerintahan ditangani oleh unit atau perangkat pemerintahan yang berada di wilayah masing-masing daerah tersebut.
Ketiga yaitu alasan keterbatasan pemerintah. Semangat persatuan dan kesatuan telah menjiwai berbagai rencana pemerintah pada masa itu, termasuk dalam merancang sistem pemerintahan daerah. Untuk tetap menjaga kekompakan semua tokoh dan keutuhan masyarakat dan wilayah, daerah-daerah perlu memilih pemerintahan sendiri dalam kerangka negara kesatuan. Di samping untuk memberikan rasa tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan dan sekaligus memberi kesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan sebagai perwujudan semangat dan jiwa demokrasi asli bangsa Indonesia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.